Oke, halo semuanya. Om Swastiastu, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penilaian kami terhadap IT investment performance dari sebuah perusahaan, di mana kami sudah menganalisis bisnis performance pada perusahaan PT XL Axiata, yang mana PT XL Axiata itu memiliki IT investment berupa Axisnet. Next. Baik, sebelum itu izinkan saya dan juga rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri, yaitu Nimade Orci Tataudani dengan NIM 221509108. Kemudian ada rekan saya Batia. Perkenalkan, nama saya Batia Dormawan dengan NIM 221509110 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ngurah Eka Prayoga dengan NIM 2215091015 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Made Gangga Sefarana Istira dengan NIM 125091075. Oke, inilah dia anggota dari kelompok 5. Untuk itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Next. Baik, ada pun beberapa poin yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu apa sih itu bisnis performance, kemudian 4 perspektif dalam bisnis performance, kemudian ada customer perspektif, internal perspektif, innovation and learning perspektif, dan yang terakhir yaitu financial perspektif. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai bisnis performance. Bisnis performance atau dalam bahasa Indonesia yaitu kinerja bisnis itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari faktor internal dan eksternal, termasuk penerapan dan juga penggunaan TI. Bisnis performance merupakan hasil pelaksanaan proses bisnis dan juga alokasi sumber daya untuk proses bisnis. Bisnis performance ini bergantung pada beberapa sebaik apa suatu bisnis mengalokasikan sumber dayanya untuk proses bisnis dan seberapa baik bisnis tersebut menjalankan proses bisnisnya. Nah, dalam situasi ini peran TI adalah untuk mendukung proses bisnis. Akibatnya, TI dapat dipandang berkontribusi terhadap kinerja bisnis suatu organisasi secara tidak langsung dengan mendukung proses bisnis yang berkontribusi terhadap kinerja bisnisnya. Nah, dalam hal ini kami memilih PT XL Axiata sebagai perusahaannya yang memiliki IT investment berupa Axisnet. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya PT XL Axiata ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Nah, adapun tujuan dari PT XL Axiata ini menginvestasikan TI berupa mobile application berupa Axisnet, yaitu untuk memperkuat jaringan XL, untuk memperluas pemasaran, dan juga konsolidasi internal perusahaan. Nah, apa sih itu Axisnet? Jadi, teman-teman, Axisnet itu merupakan sebuah platform yang memudahkan pelanggan untuk mengakses dan mengelola layanan telekomunikasi mereka secara digital, seperti beli paket kuota, live time, super price, dan juga banyak promo menarik yang disediakan oleh provider. Jadi harapannya perusahaan PT XL Axiata ini memiliki IT investment berupa Axisnet, yaitu untuk memperluas pemasaran terhadap perusahaan PT XL Axiata. Oke, next. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ada 4 perspektif. Yang pertama dimulai dari customer perspektif. Untuk itu, saya serahkan rekan-rekan saya. Baik, terima kasih Orchid atas penjelasannya tadi tentang uh, ExisNet. Sekarang kita akan masuk ke bagian customer perspektif atau perspektif pelanggan ya. Nah, apa itu customer perspektif atau perspektif pelanggan? Customer perspektif itu merupakan sebuah cara yang umumnya dilakukan untuk mengukur seberapa baik bisnis tersebut dalam memenuhi dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan dalam apa namanya memenuhi harapan pelanggan dan juga memenuhi kepuasan pelanggan yang menjadi sasaran dari bisnis tersebut ya dalam hal ini itu adalah
AXISNet. Nah, di dalam implementasinya, customer perspektif ini menggunakan beberapa aspek atau beberapa metrik ya yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan tersebut. Nah, di slide bisa teman-teman lihat itu ada perspektif yang pertama atau metrik yang pertama itu ada efektivitas biaya, kemudian ada kecepatan pengiriman, kemudian ada ketersediaan dukungan, yang terakhir itu ada ketepatan dan minim kegagalan. Nah, apa itu efektivitas biaya gitu ya? Efektivitas biaya atau bahasa kasarnya kita sebut saja efisiensi atau pengurangan biaya gitu ya. Itu merupakan suatu hal yang sangat penting menjadi ukuran dalam customer perspektif. Nah, semua proses bisnis yang dilakukan oleh pelanggan itu pasti menjadi lebih efisien dan juga lebih efektif apabila sudah melakukan matriks efektivitas biaya ini. Kemudian yang kedua itu ada kecepatan pengiriman. Nah, dalam hal ini pelanggan selalu mengapresiasi layanan investasi TI ya dari PT Excel Axiata ini yaitu AXISNet karena proses pengiriman dan juga transaksi datanya itu sangat cepat dan juga akurat. Kemudian yang ketiga itu ada ketersediaan dukungan dalam apa namanya dalam penggunaan investasi TI ini itu AXISNet. Dukungan teknis yang disediakan oleh PT Excel Axiata itu sangat mumpuni ya teman-teman karena pengguna-pengguna yang awam itu akan disediakan langkah-langkah teknis untuk menggunakan layanan investasi TI ini. Jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya, tentunya akan dilakukan pemulihan dengan sangat cepat gitu ya dari pihak Excel Axiata. Nah, yang terakhir itu adalah ketepatan dan juga minim kegagalan. Maksud dari ketepatan dan juga minim kegagalan ini, ya, ini saya ambil dari sebuah referensi ya, yang mana menyebutkan bahwa eh, review pengalaman pelanggan yang menggunakan investasi TI dalam hal ini adalah AXISNet itu hampir tidak ada kegagalan yang berarti atau menghambat proses pertukaran transaksi dan juga hal-hal yang bisa dilakukan di dalam eh, aplikasi AXISNet ini. Nah, jika nanti akan terjadi kegagalan atau kesalahan teknis, nah nanti pelanggan itu akan diberikan notifikasi yang akan memudahkan mereka untuk menentukan atau mengambil tindakan selanjutnya. Nah, secara umum itu itu mungkin ya metrik yang digunakan ada 4 ya. Metrik yang secara umum digunakan itu ada efektivitas biaya, kemudian ada kecepatan pengiriman, ketersediaan dukungan, dan juga ketepatan dan minim kegagalan. Nah, jika keempatnya ini itu sudah dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang melakukan investasi TI, tentunya perspektif pelanggan terhadap investasi TI tersebut juga akan sangat baik seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari bagian customer perspektif ya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis internal perspektif. Nah, di mana faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis setelah adanya investasi AXISNet ini dalam mengurangi tingkat pengerjaan ulang dalam hal pengembangan perangkat lunak itu ada lima, lima hal, itu dari pengurangan kesalahan awal, efisiensi pengembangan umpan balik pengguna, analisis kualitas kode, dan metrik pengukuran. Eh, Satu-satu akan saya jelaskan. Yang pertama dari pengurangan kesalahan awal. Nah, ditemukan bahwa sejak implementasi AXISNet ini, jumlah kesalahan awal dalam pengembangan perangkat lunak telah berkurang secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi tersebut telah membantu meningkatkan kualitas kode dan mengurangi kebutuhan akan pekerjaan ulang untuk memperbaiki masalah awalnya. Lalu untuk yang kedua,
efisiensi pengembangan. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa siklus pengembangan perangkat lunak telah menjadi lebih efisien setelah mengadopsi ExisNet. Tim pengembang melaporkan bahwa mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat dan lebih tepat waktu, yang mengarah pada peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Lalu poin yang ketiga ada umpan balik pengguna, di mana pelanggan ini menyatakan bahwa mereka telah mengalami pengalaman yang lebih baik dengan perangkat lunak setelah implementasi ExisNet. Mereka melaporkan bahwa produk lebih stabil, memiliki lebih sedikit bug, dan memberikan fungsi yang lebih lengkap yang mengindikasikan penurunan dalam pekerjaan ulang yang diperlukan untuk memperbaiki masalah pengguna. Lalu poin yang keempat, analisis kualitas kode, di mana pemeriksaan terhadap kualitas kode menunjukkan bahwa kode yang dihasilkan setelah implementasi ExisNet ini lebih bersih dan lebih mudah untuk dipelihara. Nah, ini mencerminkan peningkatan dalam praktik pengembangan perangkat lunak dan penggunaan alat bantu otomatisasi yang disediakan oleh ExisNet. Lalu poin yang kelima ada metrik pengukuran. Nah, metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat pekerjaan ulang seperti jumlah iterasi pengujian sebelum rilis atau jumlah bug yang ditemukan setelah rilis awal, menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa investasi ExisNet ini telah berhasil untuk mengurangi tingkat pekerjaan ulang dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait analisis dari internal perspektif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang learning and innovation. Nah, di sini saya mengambil satu contoh, yaitu peningkatan penawaran pasar. Peningkatan layanan aplikasi ExisNet dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada PT XL Axiata melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu ada peningkatan kualitas layanan, yang dimana meningkatkan fitur dan fungsionalitas untuk kecepatan, keandalan, dan kemudahan penggunaan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu diferensiasi dari peers konkuren, yang dimana menyediakan layanan unggul untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga itu ada peningkatan ketersediaan konten, yang dimana mengeluarkan beberapa beragam konten menarik untuk memperluas pangsa pasar. Next. Nah, yang keempat yaitu peningkatan interaksi dengan pelanggan, yang dimana meningkatkan interaksi untuk pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada kemampuan monetisasi yang lebih baik, yang dimana meningkatkan pendapatan melalui model bisnis tambahan seperti iklan dan layanan-layanan langganan premium. Next. Nah, di balik itu ada juga promo-promo dan fitur-fitur yang ditawarkan oleh ExisNet. Yang pertama itu ada promo-promo. Yang pertama itu ada diskon berlangganan bulanan. Seperti saya ambil contoh, dapatkan diskon 50% untuk berlangganan paket data bulanan sebesar 10 GB selama 6 bulan pertama. Yang kedua itu ada paket bundle ekstra bonus, yang dimana saya ambil contoh yaitu beli paket komunikasi harian dan dapatkan bonus 1 GB data gratis setiap hari selama 1 bulan. Yang ketiga itu ada program cashback. Saya ambil contoh, misalkan kita belanja pulsa sebesar 100.000 dan dapatkan cashback sebesar 20.000 untuk penggunaan selanjutnya. Yang keempat itu ada promo hari raya. Saya ambil contoh, misalkan anggaplah minggu depan ini kita mau lebaran. Biasanya terdapat promo-promo yang diberikan oleh ExisNet. Seperti contoh lebaran, mohon maaf. Seperti contoh spesial lebaran. Dapatkan tambahan 2 GB data gratis untuk setiap pembelian paket data bulanan sebesar 15 GB. Dan yang terakhir tuh adanya undian berhadiah. Nah, biasanya undian ini diadakan pas hari ulang tahunnya ExisNet. Seperti contohnya ikuti
undian berhadiah, dan dapatkan iPhone, motor, serta hadiah-hadiah lainnya. Selanjutnya itu ada fitur-fitur yang diberikan. Yang pertama itu ada pembelian paket layanan. Nah, fitur ini bisa kita gunakan untuk membeli kuota atau membeli pulsa serta lain-lain yang lainnya. Yang kedua itu ada cek tagihan dan reward transaksi. Nah, pada fitur ini kita bisa mengecek tagihan kita. Single contoh itu misalnya kita sedang butuh paket pinjaman itu, maka akan ada cek tagihan. Dan di reward transaksi itu biasanya ada reward transaksi pembelian kita seperti membeli kuota atau pulsa dan yang lainnya. Yang ketiga itu ada pembaruan aplikasi. Nah, pada pembaruan aplikasi ini biasanya dilakukan secara otomatis untuk meningkatkan fitur-fitur yang lebih elegan dan lebih baik. Yang keempat itu ada pembaruan informasi pengguna. Pada fitur ini kita dapat melakukan atau mengedit data-data diri kita seperti mengganti nama, mengganti email, ataupun mengganti nomor telepon. Dan yang terakhir yaitu notifikasi. Nah, pada bagian notifikasi ini biasanya kita mendapatkan notif seperti contoh kayak hari Lebaran itu misalnya kita dapat notif pada pesan kita atau SMS kita masuk. Baik, sekian pemaparan materi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, perspektif yang terakhir yaitu analisis finansial perspektif. Nah, jadi teman-teman, pada aspek financial perspektif ini ada banyak sekali yang bisa kita ambil, namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aspek profitable business, yaitu dalam pertumbuhan pendapatan. Nah, di mana dalam menganalisis financial perspektif ini, saya menggunakan pendekatan BSC. Jadi teman-teman, BSC itu yaitu Balance Scorecard, itu merupakan cara yang sangat praktis untuk mengukur kinerja bisnis TI dan menggabungkan ukuran finansial dan juga non-finansial. Jadi dengan menggunakan pendekatan ini tidak harus sepenuhnya dengan menggunakan metode finansial. Nah, dalam menganalisis pertumbuhan pendapatan di PT XL Axiata dengan adanya investasi ExisNet, dari perspektif keuangan, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Di mana pada kegiatan ini kami mempertimbangkan dua hal. Yang pertama yaitu pendapatan per pelanggan dan juga tingkat pertumbuhan pendapatan. Jadi dapat kita pikirkan bagaimana sih cara kita dalam mempertumbuhkan pendapatan dan juga pendapatan per pelanggan. Nah, salah satunya yaitu dengan melihat keuntungan dari ExisNet tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali keuntungan dengan adanya ExisNet atau investasi ExisNet ini terhadap perusahaan PT XL Axiata. Yang pertama yaitu meningkatkan penetrasi pasar, kemudian memperluas jangkauan layanan, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, menawarkan layanan tambahan, dan juga meningkatkan kualitas layanan. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan dengan adanya keuntungan-keuntungan dari ExisNet ini, itu tentunya akan menambah finansial perspektif pada sebuah perusahaan yang dalam hal ini yaitu PT XL Axiata. Nah, jadi terjadinya pertumbuhan pendapatan pada PT XL Axiata itu terjadi akibat beberapa keuntungan ExisNet yang memberikan pengaruh terhadap pendapatan per pelanggannya. Jadi, tidak semata-mata baru kita berbicara dengan finansial itu harus tentang keuangan. Tidak, tapi kita juga dapat melihat dari keuntungan-keuntungan dari ExisNet itu yang mana dapat mempengaruhi keuntungan-keuntungan terhadap perusahaan yaitu PT XL Axiata. Nah, jadi tingkat pertumbuhan pendapatan ini itu dari tahun ke tahunnya dengan adanya investasi ExisNet, perusahaan itu diharapkan dapat mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya, terutama jika investasi tersebut berhasil memperluas pangsa pasar atau meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, jadi dibuktikan dengan adanya keuntungan-keuntungan ini, maka pangsa pasar akan meningkat, kemudian loyalitas terhadap pelanggan juga meningkat, dan tentunya finansial perspektif juga terpengaruh.
Jadi, dalam menilai IT investment pada sebuah perusahaan ini, financial perspektif pada PT XL Axiata sudah terpenuhi. Mungkin bisa di next. Oke, jadi teman-teman mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 terhadap penilaian IT investment pada perusahaan PT XL Axiata berupa aplikasi mobile, Axisnet yang mana dapat mempermudah kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh perusahaan PT XL Axiata. Jika ada kesalahan materi yang kami sampaikan, saya mewakili teman-teman dari kelompok 5 memohon maaf dengan itu. Untuk itu saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om, dan salam harmoni. Terima kasih.